Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alal nar." Wa qala aidan, "Idza jaa Ramadhana futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dalam kesempatan ini diberikan waktu oleh Allah. Diberikan umur sampai ke bulan suci Ramadan saat ini. Kita semuanya menjadi umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi umat muslim adalah senantiasa kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam hal ini mari kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang diberikan Allah kepada kita. Setiap manusia yang lahir ini pasti dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir pasti dalam keadaan suci, tergantung dari kedua orang tua. Kemudian karena manusia ini dulu di dalam Al-Quran sudah dikatakan oleh Allah SWT, wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat itu pernah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bertanya, "Ya Allah, apakah engkau jadikan manusia ini nanti tidak bertambah rusak dunia ini? Apakah tidak terjadi pembunuhan di dunia ini?" Ternyata prediksinya malaikat ini benar. Pembunuhan pertama kali itu terjadi adalah pada saat putranya Nabi Adam alaihissalam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, oleh karena itu di sini manusia siapapun yang hidup di dunia ini pasti mempunyai kesalahan. Likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati al-malu, dan walikulli ummatin fitnatun wa khairul fitnah al-ummati wa huwa taubatan nasuha. Seseorang yang mempunyai kesalahan kemudian dia mengakui atas kesalahannya dan dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ciri-ciri manusia yang baik. Oleh karena itu pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu bertemu dengan setan. Ditanya setan, "Siapa umatku yang kau sukai?" Umatmu yang aku sukai ya Muhammad adalah satu orang yang sering berbohong, orang yang selalu melaksanakan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam hal ini kita tahu bahwa ada beberapa hadis yang menyatakan idza jaa ramadhana futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila telah datang bulan suci Ramadan, futihat abwabul jannah, maka pintu surga ini dibuka oleh Allah. Wa ghulliqat abwabun nar, dan kemudian pintu neraka ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa suffidatis syayatin. Nah, ini setan-setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna yang dibelenggu inilah yang harus kita perhatikan, bahwa setiap kita ini jangan seperti apa yang dilakukan oleh setan. Karena di antara lain kecelakaan setan atau celahnya setan itu adalah yang pertama, setan itu punya kesalahan kepada Allah, tapi dia tidak mau mengatakan kesalahan. Dia ini punya dosa kepada Allah, dia tidak mengakui atas dosanya. Dia punya sesuatu atau punya kesalahan ataupun dosa, dia tidak pernah bertaubat, tidak pernah menyesal kepada Allah SWT. Maka perbedaannya kalau Nabi Adam, begitu Nabi Adam punya salah kepada Allah SWT, maka Nabi Adam pada saat itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada satu ayat yang menjelaskan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka kepada orang-orang yang bertaubat dan Allah suka kepada orang-orang yang membersihkan diri.
Nah, di dalam bulan suci Ramadan inilah ini salah satu bentuk daripada membentuk kepribadian kita untuk senantiasa kita ini menjadi orang yang disukai oleh Allah, menjadi orang yang disayangi oleh Allah SWT. Maka lewat bulan suci Ramadan ini adalah bulan pendidikan kita. Yang pertama adalah bertaubat kepada Allah jika punya kesalahan. Yang kedua adalah kita bersama-sama ketika di bulan suci Ramadan, kita isi kehidupan kita ini dengan zikir, ingat kepada Allah, dan kita juga berzikir, ingat kepada Allah SWT. Di samping ingat kepada Allah juga kita ingat atas janji-janjinya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan bagi kita, umur kita ini tidak panjang, dan kita tidak ada yang tahu kapan kita ini akan dipanggil oleh Allah SWT. Andaikan kita bisa tahu, apalagi kita ini akrab dengan malaikat Israel, enak. Ya malaikat Israel, kapan saya datangnya untuk dicabut ya malaikat Israel? Tapi kan tidak bisa kompromi Nabi, malaikat Israel. Karena ini ketentuan Allah sudah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah waktunya ajal tiba, siapa yang mau menolak? Tidak ada. Kalau kita misalkan, saya tidak di sini sudah, saya nanti ke Amerika kan, nanti kan saya tidak jadi dicabut nyawanya oleh Allah, tetap. Karena malaikat Allah itu tugasnya adalah mencabut nyawa. Para pemirsa, itulah sekilas bahwa kita, mari bersama-sama kita kunci hati kita ini dengan kejelekan, akan tapi kita buka hati kita ini dengan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa bersama kita dan mengampuni atas segala dosa-dosa kita. Akhirul kalam, wallahul hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.